Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan keempat, yaitu tentang materi perulangan untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, outline yang akan kita pelajari untuk struktur perulangan itu ada tiga, yaitu struktur for, while, dan juga repeat. Definisi dari pengulangan adalah sebuah loop itu mendeskripsikan bagian program yang berulang dan komputer akan berfungsi sendiri saat diminta melakukan tugas yang berulang. Nah, struktur perulangan itu ada 4. Yang pertama ada inisialisasi, kemudian kondisi pengulangan, badan pengulangan, dan terminasi. Yang pertama inisialisasi merupakan aksi yang dilakukan sebelum dilakukan pengulangan. Jadi misalkan di awal ditetapkan untuk A titik 2 sama dengan 0. Jadi sebelum diulang maka sudah ditetapkan A-nya adalah 0. Kemudian ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Nah, ini adalah kondisi pengulangan. Misalkan jika A titik 2 jika A lebih dari 1, maka melakukan aksi. Jika kurang dari 1, maka dia tidak dilakukan aksi. Jadi kondisinya harus terpenuhi atau true. Kemudian ada badan pengulangan, yaitu bagian algoritma yang diulang. Misalkan ketika A lebih dari 1, maka write. Write apa? Write A, seperti itu. Nah, kemudian terminasi adalah aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai. Jadi setelah write kita definisikan ulang. A titik 2 sama dengan A plus 1. Sehingga A yang awalnya didefinisikan 0 menjadi A plus 1. Seperti itu. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan struktur perulangan. Yang pertama, inisialisasi dan terminasi tidak harus selalu ada. Jadi di awal ditetapkan dan juga di akhir dirubah nilainya tidak selalu ada. Namun beberapa kasus perlu dilakukan inisialisasi dan terminasi. Kemudian suatu perulangan harus berhenti. Nah, jika tidak berhenti bagaimana Bu? Close program Pascal, kemudian kita perbaiki kondisi perulangannya. Kemudian yang ketiga, beberapa struktur perulangan dapat dipakai untuk masalah yang sama. Artinya ada 3 struktur perulangan, for, while, dan juga repeat itu bisa digunakan untuk masalah yang sama. Tetapi ada juga beberapa masalah yang hanya digunakan untuk struktur tertentu. Oke, struktur perulangan yang pertama yaitu struktur for. Nah, pada struktur for itu ada for to do dan juga for don't to. Nah, kalau for to do berarti dia adalah ascendant atau naik. Jadi setiap indeksnya, setiap i itu akan bertambah secara sendiri, bertambah sendiri. 1 plus 1, naik sebesar 1 satuan. Kemudian ada don't to, itu adalah turun. Jadi i dia akan min 1. Jadi 1 min 1, maka dia adalah 0. Kemudian untuk struktur while do dan juga repeat until dia mempunyai sintak yang sama. Ketika kita tambahkan komen increase maka dia akan naik seperti ini ya, ascendant ini naik, dan juga ketika komennya decrease dia akan turun. Nah, ini ada beberapa catatan. Struktur for digunakan untuk menghasilkan sejumlah kali yang dispesifikan. Jadi sudah ditentukan di awal. Misalkan saya ingin mencetak sebanyak n. Nah, n-nya itu sudah ditentukan di awal. Maka dengan menggunakan struktur for itu lebih mudah. Kemudian jumlah pengulangan diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi. Tadi ya, saya ingin mengulang sebanyak 10. Nah, itu menggunakan for itu lebih mudah penerapannya. Yang ketiga, diperlukan variabel counter atau pencacah. Nah, biasanya i sama dengan 1. Nah, ini sebagai variabel pencacah. Kemudian jika cacah pengulangan sudah mencapai jumlah yang dispesifikan, maka pengulangan akan berhenti. Misalkan tadi i sama dengan 1 sampai n. N-nya tadi saya tentukan 10, maka ketika 10 dia akan berhenti. Ini ya, untuk naik menggunakan for to do, maka nilai akan menaik atau ascending. Nah, strukturnya adalah for pencacah titik 2 sama dengan nilai awal, misalkan 1, to nilai akhirnya tadi batasnya yaitu n, do. Begin aksinya misal write.
atau aksinya adalah penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Kemudian N. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat penggunaan struktur for to do adalah pencacah harus bertipe data memiliki predecessor dan juga successor. Predecessor ini adalah suatu tipe bilangan yang dia tuh mempunyai nilai sebelumnya. Misalkan predecessor dari angka 5 adalah 4. Nah, nilai sebelum 5 adalah 4. Sedangkan suksesor adalah suatu tipe bilangan yang mempunyai nilai sesudahnya. Misalkan predesesor daripada 5 adalah 6. Nah, ketika menggunakan pred 5 maka 4, suksesor 5 adalah 6. Nah, tipe bilangan yang memiliki predesesor dan suksesor ini adalah tipe integer atau karakter. Jadi integer atau string atau char ya. Kemudian aksi adalah satu atau lebih instruksi yang diulang. Misalkan tadi write i, nah itu write i diulang sampai sejumlah n. Kemudian nilai awal harus lebih kecil atau sama dengan nilai akhir. Jadi tadi nilai awal misalkan i sama dengan 1, nah n-nya itu adalah tidak boleh 0 ya, karena dia lebih kecil. Yang benar n-nya adalah misalkan tadi 10. Jadi nilai awal 1 ini lebih kecil atau sama dengan n-nya 10. Pada awalnya pencacah diinisialisasi dengan nilai awal. Jadi ya misalkan i2 sama dengan 0. Nah, diinisiasi di awal. Kemudian nilai pencacah secara otomatis bertambah karena struktur for to itu adalah ascending. Jumlah pengulangan yang terjadi adalah nilai akhir dikurangi nilai awal plus 1. Misalkan tadi nilai akhirnya 10, n-nya 10 dikurangi nilai awalnya adalah 1. Nah, plus 1, maka jumlah pengulangannya adalah sebanyak 10 kali. Oke, selanjutnya kita cobakan di program Pascal. So, untuk struktur for to do. Jadi mencetak 1 sampai n. Yang pertama kita buat dulu nama programnya P31, library-nya uses CRT untuk bisa memanggil clear screen. Variabelnya kita butuh i sebagai variabel pencacah dan n sebagai batas, yaitu bertipe integer ya. Kemudian begin clear screen, write masukkan jumlah ulangan. Jadi ini akan membaca return n, membaca batas. Nah ini ya, for i.2 sama dengan 1 to n do. Begin, nah ini aksinya yang dilakukan adalah write i. Nah ketika saya tambahkan koma, petik, spasi, petik, jadi dia menuliskannya karena write, maka dia akan ke samping dengan dijedakan spasi. Misal 1, spasi 2, kemudian 3, dan seterusnya. N untuk mengakhiri loopingnya, looping dari for i sampai n do, read k untuk menghold daripada outputnya, kemudian n program keseluruhan. Oke, misalkan ya di sini saya masukkan nilai n sama dengan 3. Kemudian inisiasi i.2 sama dengan 1. Maka yang dilakukan adalah write i, write 1 di sini. Write 1. Kemudian n ya, n, kemudian kita balik lagi for i.2 sama dengan, nah ini i-nya akan increase 1 plus 1, jadi i-nya menjadi 2. Kemudian begin write i, maka yang dituliskan adalah i sama dengan yang 2. Kemudian for lagi, for i.2 sama dengan 1 to n, nah i-nya looping lagi yang awalnya 2 ditambah dengan 1 karena dia 2 ya, increase ya, maka i sama dengan 3. Kemudian aksinya adalah tulis 3. Nah, kemudian dicek apakah i sama dengan n. Nah, ketika i sama dengan n sama dengan 3, maka loopingnya akan berhenti sehingga stop. Maka yang tercetak adalah 1, 2, 3. Nah, selain tidak selalu ya, for to itu bisa mencetak dari 1 sampai n. Nah, kita juga bisa menggunakan for to yang merupakan ascending ini dengan untuk mencetak dari descending ya, dari besar ke kecil. N sampai 1. Nah, caranya seperti apa? Jadi,
nama program uses CRT var in, tetap variabelnya yang digunakan pencacah dan juga batas. Begin, clear screen, write, masukkan jumlah ulangan, return n. Nah, untuk i.2 sama dengan 0, nah ini write n min i. Nah, saya inisiasi untuk i-nya itu 0. Misalkan 0, maka saya tuliskan n min 1. Misalkan saya tuliskan 3, misalkan n-nya saya masukkan 3. Maka 3 min 0 adalah 3. Ya, sudah benar ya. Kira-kira programnya akan berjalan mencetak 3. Nah, untuk i kan decrease ya, dia berarti tambah 1. Ini i decrease tambah 1 berarti 0 plus 1 adalah 1. Kemudian n min i adalah 3 min 1. Maka dia akan mencetak 2. Nah, sampai kapan? Nah, sampai kapan ini adalah dia berhenti sampai n min 1. Untuk membuat batas awal dan batas akhir ini kita menggunakan coba-coba aja, dimasukkan angka misalkan tadi 3, kemudian apakah algoritmanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ketika sesuai ya 3, 2, maka program ini sudah benar. Kemudian i-nya yang terakhir adalah 2, i sama dengan i yang terakhir adalah 1, kemudian di ascending atau naik menjadi plus 1 menjadi 2. Nah, kemudian write-nya n min i, nah ini salah, harusnya 3 min 2 ya, 3 min 2 sama dengan 1 di sini. Maka dia tercetak 1. Nah, kemudian dicek ya. Ini untuk ngecek n min 1. Apakah n min 1, ini untuk ngecek ini. N min 1, 3 min 1 sama dengan 2. Ternyata i sama dengan n min 1, maka dia akan stop. Sehingga programnya akan menuliskan 3, 2, dan 1. Jadi sampai i sampai n min 1. N min 1-nya adalah 2, i-nya adalah 2. Karena sama, maka dia stop. Sama halnya ketika ini tadi ya, i sama dengan 3, kemudian n sama dengan 3, maka dia akan stop. Jadi batasnya ini sampai n-nya tadi 3, i-nya yang berjalan adalah 3, maka dia stop. Batasnya n min 1, yaitu 3 min 1, 2, kemudian i yang berjalan adalah 2. Jadi ketika i sama dengan batas, maka dia stop. Sesuai dengan konsep tadi ya, materi awal tadi. Kemudian untuk bentuk for down to adalah bentuk yang digunakan untuk nilai menurun atau descending. Nah, ini berarti kebalikannya ya, for pencacah, nilai akhir, down to do. Begin, aksi 1, aksi 2, end. Nah, yang harus diperhatikan adalah pencacah memiliki sama ya, predecessor dan juga successor yang bertipe integer atau karakter. Aksi adalah satu atau lebih instruksi yang diulang, kemudian aksi sebaliknya harus lebih besar atau sama dengan daripada nilai awal. Jadi nilai akhirnya harus lebih besar daripada nilai awal, karena kita kan memanggil nilai akhir dulu ya. Pada awalnya pencacah diinisialisasi dengan nilai akhir, karena down to ya, jadi nilai akhir dulu. Nilai pencacah secara otomatis berkurang, jadi karena struktur down to itu pasti akan min 1 terhadap perulangannya. Kita coba ya, di sini program P31 uses CRT var i sebagai pencacah, n batas integer. Begin, clear screen, write, masukkan jumlah ulangan, return n. Kemudian for i (2) sama dengan batasnya yaitu n down to 1. Maka write-nya adalah n min i plus 1 dengan penulisannya yaitu ke kanan, yaitu spasi ya, n read a. Nah, kita cek ya, n sama dengan 1, kita masukkan n sama dengan 3, kemudian i-nya akan terbaca sebagai 3. Nah, ketika 3, maka yang dilakukan aksinya yaitu write n min i plus 1. Kenapa n min i plus 1? Karena kita ingin mencetak dari 1 sampai n. Jadi sebagaimana caranya, kita buat formula agar yang tercetak adalah
1 ya, bukan 3. Kalau kita cetak right n maka yang tercetak adalah 3. Nah, ini berarti 3 dikurangi indeks awalnya adalah 3 ya, karena didefinisikan sebagai n, 3 min 3 plus 1. Maka dia yang tercetak adalah 1. Tulis 1. Looping lagi. Loopingnya adalah dia decrease kan ya, karena down to. Jadi yang awalnya i sama dengan 3, dia berkurang menjadi i sama dengan 2. Nah, kemudian right-nya n min i plus 1. 3 min 2 plus 1. Tertulis 2. Kemudian yang terakhir i-nya decrease menjadi 1. Ketika i sama dengan 1, n min i plus 1. 3 min 1 plus 1. Hasilnya adalah 3. 1, 2, 3. Sampai kapan? Sampai dia sama dengan 1. Ternyata i sama dengan 1. Nah, ini ya batasnya adalah 1. Ternyata batas sama dengan i yang berjalan, i looping yang berjalan, maka dia akan stop. Seperti itu. Kemudian sebaliknya, down to itu bisa digunakan untuk mencetak dari yang nilai tertinggi sampai 1. Kalau tadi dari 1 sampai n ya. Nah, gampang ya kalau dari n sampai 1 karena dia adalah program yang otomatis menurunkan untuk bilangan pencacahnya, maka kita cukup tulis write i. Gampang ya. Kemudian ada struktur while. Jadi struktur while itu ada bentuk umumnya inisialisasi seperti tadi, misal i sama dengan 1. Kemudian while kondisi do. Begin aksi 1, aksi 2, kemudian kita nyatakan apakah dia adalah struktur increase atau struktur decrease. Nah, increase itu digunakan untuk naik satu satuan, sedangkan decrease adalah turun satu satuan. Sama halnya kalau increase adalah for to, sedangkan decrease adalah for down to ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, aksi atau runtutan aksi dilaksanakan berulang kali selama kondisi true. Nah, jika kondisi false, maka badan perulangan tidak akan dilaksanakan. Jadi, perulangan akan selesai. Kemudian, hal-hal yang tidak boleh dilupakan dalam pemrograman yaitu melupakan inisialisasi untuk memulai looping. Karena kalau di while itu, inisialisasi itu menjadi penting ya. Kemudian tidak menuliskan instruksi yang mengubah kondisi naik atau turun. Jadi perlu untuk menuliskan apakah increase atau decrease. Kemudian jangan lupa simpan dulu sintaksnya sebelum run. Jadi otomatis harusnya kita ketika merubah sintak kita simpan dulu sebelum melakukan running. Jika looping tidak selesai maka close saja free Pascal-nya. Kemudian kita perbaiki sintak terhadap kondisi pengulangannya. Nah, misalkan di sini sama ya, kita mencetak 1 sampai n dengan struktur while. Jadi kasusnya di sini kita berikan kondisi sama, tapi dengan 3 struktur pengulangan yang berbeda. Nah, program uses CRT, var, penjalangan pencacah, batasnya n, begin clear screen, masukkan ulangan return n. Nah, ini adalah inisiasi awalnya i.2 sama dengan 1. Jadi pencacahnya diawali dengan 1. Kemudian while ketika i kurang dari sama dengan n, do. Jadi ketika i atau pencacahnya kurang dari sama dengan batasnya, maka lakukan menulis i. Tapi kalau dia sama dengan batasnya, maka stop. Seperti itu ya. Jadi ini kondisi true. Nah, kalau berarti lebih besar sama dengan n, maka dia adalah kondisi false. Seperti itu. True. Oke, nah ini jangan lupa setelah aksi adalah tentukan dia apakah perulangan increase atau decrease. Karena 1 sampai n maka dia adalah increase. N untuk mengakhiri while-nya, ini ya perulangannya, kemudian read K, kemudian N untuk mengakhiri programnya. Di sini dicontohkan misalkan saya tuliskan N sama dengan 3. Kita cek ya, ternyata 1 kondisi awal i 1 kurang dari 3, maka dia tulis i 1. Kemudian dia increase statement selanjutnya increase menjadi 2 ini ya. Kemudian kita cek lagi. Nah, kita ulang saat while ini ya, diulangnya saat while. While i 2 berarti increase 2 kurang dari sama dengan 3, maka dia true. Ketika true berarti begin write i adalah cetak 2. Kemudian increase lagi setelah write i adalah increase 3. Kemudian kita cek apakah while 3 kurang dari sama dengan 3, maka dia adalah true ya. Masih true, maka dia cetak 3.
Maka yang tercetak tadi 1, 2, 3. Kemudian increase lagi menjadi 4. Nah, dicek I 4 kurang dari sama dengan N 3, ternyata dia adalah false. Ketika dia false, maka dia akan stop. Seperti itu, maka yang tercetak adalah 1, 2, 3. Nah, kemudian ada program yang mencetak N sampai 1. Nah, kalau N sampai 1 berarti harusnya kita menggunakan decrease ya. Nah, ini decrease I. Nah, kondisinya yang pertama inisialisasinya adalah batas atasnya yaitu N. I sama dengan N, while I lebih besar 0 maka do. Nah, ketika I kurang dari 0 maka dia berhenti. Misalkan I sama dengan N sama dengan 3. Dicek apakah I lebih besar 0, true, maka cetak 3. Kemudian dia akan decrease menjadi 2, 3 min 2. Kemudian I sama dengan 2, while I ini ya, while I sama dengan, kemudian I 2 lebih besar 0, maka cetak 2. Kemudian dia akan decrease. Jadi ini ya, pengulangannya kan ini 1, 2, 3, decrease. Kemudian decrease menjadi 1. Kemudian dicek lagi, while I lebih besar 0, 1 lebih besar 0, maka dia benar ya. Maka dia akan menulis 1. 3, 2, 1. Di sini 3, 2, 1. Kemudian dicek lagi, terakhir tadi 1 ya. Decrease menjadi 0. 1 ini tertutup sepertinya. Decrease daripada 1 adalah 0. Nah, dicek while I. Nah, I-nya adalah 0. 0 apakah lebih besar 0? Maka dia akan false ya. Dia kondisi false, maka dia akan stop. Stop. Jadi yang tercetak tadi adalah stop. Yang tercetak ini ya 3, 2, dan 1. Ketika dia 0 maka stop. Nah, selanjutnya yaitu struktur repeat. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan struktur repeat. Jadi aksi dalam badan akan diulang sampai kondisi true. Jadi ketika dia true, maka dia akan stop. Nah, kemudian jika kondisi masih false, maka dia akan terus melakukan pengulangan. Jadi berbeda dengan while. Kalau while tadi ketika dia true, maka dia akan melakukan aksi. Sedangkan di repeat ketika dia false, maka dia tetap melakukan aksi sampai true. Kemudian karena proses pengulangan harus berhenti, maka harus ada nilai pengubah kondisi. Nah, seperti apa? Kita lihat contohnya. Oh ya, bentuk umumnya dulu. Jadi ada inisialisasi, repeat, aksi 1, aksi 2 sama ya, apakah dia pencacah increase atau pencacah decrease. Kemudian until kondisi. Jadi ketika kondisinya ya, maka selesai. Ketika kondisinya tidak, maka dilakukan aksi terus. Contoh, mencetak 1 sampai N. Nah, mencetak 1 sampai N ini adalah program apa? Program increase ya. Jadi di sini ada increase. Variabel I pencacah N batas merupakan integer. Begin, clear screen, write masukkan N, return N. Nah, diinisialisasi I adalah 1. Kemudian kita repeat, kita looping, tulislah I. Jadi yang tercetak ketika I sama dengan 1, cetak 1. Kemudian increase, jadi increase-nya adalah increase-nya menjadi 2 ya. Nah, sampai kapan? Sampai dia N plus 1. Nah, misalkan di sini N sama dengan 3. I tadi sama dengan 1 ya, ini. Return N sama dengan 3. I sama dengan 1, tulis 1. Kemudian cetak 1. Cetak dulu 1. Write I. Kemudian I increase menjadi 2 di sini ya. Kemudian dicek, ternyata dia ngecek until I sama dengan N plus 1. I sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Apakah 4 sama dengan 1? False ya. Ketika kondisi false, maka dia akan looping lagi. Repeat di sini. Repeat. Write I. Write I-nya adalah 2. Ini cetak dulu 2. Ini cetakannya. Kemudian setelah dicetak, kemudian dia akan increase. Increase menjadi 3. Karena 2 plus 1 ya. Kemudian dicek until I sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Apakah
I terbaru yaitu 3 ini sama dengan 4, dia kondisinya false, maka dia cetak lagi, repeatnya yaitu cetak I yang terakhir yaitu 3, yaitu setelah increase 3 tadi ya, increase 3. Kemudian setelah write I, increase I, maka I-nya menjadi 4. Kemudian dicek I sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, ketika I sama dengan 4 dan kemudian ketika until-nya sama dengan 4, maka kondisinya adalah true. Karena dia true, maka dia akan stop. Maka yang tercetak adalah yang terlingkarnya 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk mendapatkan kenapa kok sampai I sama dengan N plus 1, jadi kita buat kondisi false-nya. Kira-kira kalau misalkan dia berjalan dari 1 sampai sejumlah N, maka ngeceknya sampai false adalah plus 1. Jadi ini adalah cetakan untuk kondisi false. Jadi kita buat kondisi false-nya. Ketika false, maka dia akan stop. Sama halnya ketika kita ingin mencetak dari N sampai 1 ya. Jadi sama dengan menggunakan pencaca I dan juga batasnya N untuk tipe data integer. Begin clear masukkan N, return N. Untuk inisialisasinya adalah karena dari N maka diinisialisasi N. Kemudian repeat cetak N, kemudian decrease karena kita ingin mencapai sampai 1 maka dia decrease sampai N kurang dari 1. Nah, kan nanti yang dicetak pengennya sampai 1. Jadi kalau kurang dari 1 adalah kondisi salah ya. Ini kondisi salah. Oke, seperti itu. Jadi N misalkan N sama dengan 3, kemudian I-nya diinisialisasi sama dengan N, berarti 3. Kemudian apa? Write N di sini cetak 3. Kemudian N decrease menjadi 2. Kita cek until N kurang dari 1. Apakah N kurang dari 1? Apakah 2 kurang dari 1? Maka dia adalah false. False, maka looping lagi. Cetaklah 2. Di sini ya, loopingnya. Loopingnya adalah mulai dari sini. Repeat. Cetak 2, kemudian decrease menjadi 1. Apakah 1 kurang dari 1? N-nya adalah tadi 2 ya terakhir ya. Apakah 2 kurang dari 1? Maka dia false. Kemudian dia akan mencetak N yaitu 1. Mencetak N yang terakhir ini ya, mencetak N yang terakhir di sini menjadi 1. Kemudian mengalami decrease menjadi N sama dengan 0. Ini tertutup. N sama dengan 0. Kemudian kita cek apakah 0 kurang dari 1. Nah, ketika N kurang dari 1, dia adalah kondisi true ya. Di sini true. Nah, kalau dia true, maka dia akan menjadi stop. Karena dia true, maka dia akan stop. Sehingga yang tercetak ini ya, yang terlingkar, yaitu 3, 2, dan 1. Sehingga dapat 3, 2, 1. Sorry, ini yang terpanggil kondisi true. Nah, meskipun dapat digunakan untuk fungsi yang sama, ketiga struktur sebaiknya digunakan sesuai kasus yang dihadapi. Misalkan banyaknya perulangan dapat dipastikan, maka kita gunakan for. Kalau perulangan berhenti pada suatu kondisi tertentu, maka kita pakai while do atau repeat until. Misalkan sampai D kurang dari 0, misalnya suatu fungsi matematika D kurang dari 0, maka kita gunakan repeat until. Nah, ini ya pembandingnya. Ketika kita menggunakan while do, itu adalah pemeriksaan dilakukan di awal. Kalau repeat until, pemeriksaan di akhir. Tadi terbukti ya di programnya. Kemudian badan perulangan tidak pernah dimasuki. Sedangkan kalau repeat until, maka badan perulangan paling sedikit 1 kali dimasuki. Nah, perulangan dilakukan jika kondisinya adalah true, sedangkan repeat until adalah jika kondisinya false. Berhenti sampai dia adalah true. Tadi seperti I, apakah 0 kurang dari 1, maka dia true, maka dia stop. Kemudian ada gunakan struktur while pada kasus yang mengharuskan pemeriksaan terlebih dahulu. Sedangkan struktur repeat adalah digunakan untuk memeriksa kondisi setelah memanipulasi objek.
Nah, ada lagi yang terakhir yaitu perulangan bersarang atau looping dalam looping. Jadi ketika ada sebuah perulangan, kemudian perulangan itu dijalankan lagi, maka perulangan yang terdalam itu adalah yang dimulai pertama. Kemudian pengulangan bersarang dapat terjadi di semua jenis perulangan, jadi bisa digunakan untuk for, while, maupun repeat until. Nah, misalkan di dalam penggunaan for terdapat perulangan for lagi. Nah, di dalam penggunaan while terdapat perulangan for dan lain-lain. Bisa juga kombinasi for, while, atau for, repeat until. Nah, misalkan di sini saya contohkan ya perulangan bersarang. Nah, saya ingin mencetak suatu matriks X dan Y. Nah, yang pertama kita buat karena dia adalah matriks I dan X dan Y, maka dia harus memiliki pencacah untuk setiap variabelnya X dan Y, I dan J, kemudian batasnya adalah integer. Nah, ini saya buat batasnya sama, begin clear screen, write masukkan N, jadi batasnya untuk X dan Y itu sama. Kemudian yang pertama saya panggil dulu untuk yang ulangan terluar, for I atau baris sama dengan N down to 1 do. Jadi barisnya yaitu 3, jadi dia akan down dari 3, kemudian 2, kemudian 1. Seperti ini. Tahu dari mana Bu? Karena saya menuliskan di sini right len, jadi dia akan menuliskan ke bawah. Kemudian ada setelah looping terluar adalah looping terdalam. Jadi saya ingin menjalankan ke samping. Kalau tadi saya menjalankan ke bawah, ini saya ingin menjalankan ke samping. Jalan ke sampingnya dengan indeks atau pencacah J. J sama dengan 1 sampai N. Jadi dia akan naik ya. Nah, ini Y1, Y2, Y3. Dia akan naik. Begin setelah kondisi sampai J sampai N, begin write yang dituliskan adalah ini ya, dalam kurung. Ini saya ingin memanggil dalam kurung X, kemudian variabel I, kemudian dalam kurung Y, variabel Y, kemudian indeksnya yaitu J, kemudian tutup kurung. Nah, programnya berjalan seperti apa? Yang pertama kita tadi membaca I sama dengan 1 dulu ya. N. N-nya misal dimasukkan N sama dengan 3. Maka yang berjalan pertama adalah X itu adalah 3. X3. Kemudian yang kedua adalah for J sama dengan 1. Maka dia akan berjalan menjadi Y1 sampai dia looping lagi sampai sebanyak N ya, jadi dia akan increase jadi Y1, kemudian ke kanan ya X3, Y2, kemudian X3, Y3. Nah, ini baru stop karena dia sampai N, N-nya adalah 3. Kemudian looping untuk yang for I sama dengan N down to 1. Karena tadi sudah X-nya N, maka down to-nya menjadi 2. Maka X2. Kemudian looping yang dalam yaitu J sama dengan 1. Maka dia tertulis Y1. Kemudian looping lagi menjadi X2. Y3, kemudian X2, ini Y2, kemudian X2, Y3. Nah, stop ya, kemudian looping lagi untuk N sampai 1. Nah, ini kan tadi decrease ya, X2 menjadi X1. Nah, ini akan kondisi stop, jadi ini kondisi terakhir ya, sampai 1. Nah, kemudian J sampai N, jadi selanjutnya J akan mencetak lagi mulai dari 1, Y1, kemudian ini adalah X1, Y2, kemudian X1, Y3. Nah, seperti ini ya, berarti cetakannya X3, Y1, X3, Y2, X3, Y3. Jadi berjalan ke kanan dulu, karena dia looping terdalamnya yaitu J yang berjalan, yang dicetak ke kanan. Sedangkan terluarnya adalah I yang dicetak ke bawah, right len ini ya.
Kemudian X2, Y1, Y2, Y3. Kemudian X1, Y1, Y2, Y3. Karena dia sampai 1, maka dia akan stop. Nah, ini X1 ya terakhir. Nah, ini tugasnya dikerjakan pada satu lembar kertas A4, dikumpulkan pada Kamis 15 Oktober pukul 23 di Google Classroom. Folder tugas 2 merupakan tugas individu. Nah, tugas ini merupakan tipe soal gambaran kuis karena minggu selanjutnya kita akan kuis. Ini tugasnya. Yang pertama ini, perbaikilah sintak, buatlah flowchart, jelaskan penggunaan sintak. Yang kedua, berikan berdasarkan sintak ini, hitunglah manualnya. Jadi kayak tadi saya membuat N sama dengan 3, kemudian I sama dengan berapa, kemudian ketika di freeze maka dia menjadi dan sebagainya ya. Di PPT tadi. Kemudian bagaimana outputnya, berikan berdasarkan perhitungan manual Anda. Nah, ini bebas, misalkan nilai yang dimasukkan terserah kalian. Kemudian yang ketiga yaitu pilihlah salah satu soal di bawah ini, kemudian buatlah sintaknya sebagai inputan angka yang menunjukkan baris. Jadi bebas memilih apakah soal A, soal B, soal C, soal D. Nah, ini tugasnya silakan dikerjakan. Jadi untuk perkuliahan minggu keempat ini kita menggunakan metode asinkron karena memenuhi penyelenggaraan pedoman pendidikan secara daring yang telah dikeluarkan oleh rektor ya dengan metode sinkron. Nanti selanjutnya minggu kelima kita akan Zoom untuk melaksanakan kuis. Materinya mulai dari minggu pertama sampai minggu keempat dengan tipe soal seperti tugas ini. Baiklah, terima kasih bisa dicukupkan. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di Google Classroom maupun di WhatsApp group, tidak masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.